Nama gue Amelia Cendekia. Aktivitas gue sekarang sebagai mahasiswa. Umur gue 19 tahun. Iya, nama gue Daniswara Algani Rodi, biasa dipanggil Danis. Aktivitas gue sebagai mahasiswa aktif di UPN Veteran Yogyakarta, umur gue 19 tahun. Oke, nama gue Nadine, aktivitas gue sebagai makeup artist dan gue umurnya sekarang 20 tahun. Menurut gue mental illness itu gangguan kejiwaan yang ngebuat si penderitanya itu nggak sadar itu yang dia lakuin itu normal atau enggak. Menurut gue kayak gitu. Jadi dia ngelakuin suatu hal itu, tapi dia nganggapnya normal, tapi orang lain nganggap dia tuh nggak normal gitu. Mental illness itu sebuah penyakit mental ya. Penyakit mental yang mana penyakit mental itu harus disembuhin. Yang karena beberapa penyakit itu seperti mental illness jadi maksud saya itu tuh sangat butuh gitu disembuhin, karena beberapa kasus depresi bahkan depresi saja memiliki angka kematian yang cukup tinggi gitu. Bahkan stres sama depresi itu pun berbeda ya. Kalau stres itu memang kalau kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kalau mental illness yang kayak seperti depresi itu tuh lebih dari sebuah stres biasa yang bisa menyebabkan bahkan orang bunuh diri gitu. Makanya menurut saya depresi itu seperti mental illness itu harus disembuhkan. Bahkan kasus-kasus yang seperti teman saya aja bisa kayak self-hurting ya, atau menyakiti diri sendiri. Mental illness itu semacam kayak gangguan di mana kita ngerasain emosi, perilaku, kayak gitu yang itu mengganggu aktivitas sehari-hari kita menurut gue. Mental illness adalah ketika ketika mental lo menerima sebuah distraksi atau gangguan yang bisa dibilang mental illness itu sudah mengganggu aktivitas lo sehari-hari, itu baru bisa disebut mental illness menurut gue ya. Gue pernah di posisi itu mulai di posisi itu sebenarnya gue SMP sih, tapi yang paling parah itu semenjak gue masuk kelas 2 SMA. Di situ nggak tahu kenapa gue tuh dari awal tuh udah modian gitu orangnya. Terus gue setiap pulang sekolah gue selalu nangis. Gue kan pulang sekolah sekitar jam 3 tuh. Gue ke rumah, gue tuh mikir mungkin gue jauh dengan Tuhan gitu kan. Jadi gue sholat sambil nangis, dalam keadaan nangis kejer, tapi gue nggak tahu gue nangisin apa. Di sekolah gue juga nggak kenapa-kenapa, gue nggak dibully, gue nggak diapa-apain. Gue fine-fine aja di sekolah, tapi pas di rumah gue langsung kayak gitu, gue nangis-nangis. Dan gue juga sempet kayak ngejauh gitu sama teman-teman kelas gue, yang biasanya gue ke kantin bareng-bareng. Nah itu gue ngejauh, gue lebih suka kayak baca-baca Wattpad aja gitu di belakang kelas. Gue ini suffering ya, jadi gue pernah mengalami namanya, bahkan mungkin hingga sekarang ya, karena bapak gue dokter gitu, jadi gue bisa mendiagnosanya gitu. Gue bisa disebut dengan manic depression atau bisa disebut juga bipolar disorder. Penyakit gue ini benar-benar ganggu kehidupan gue sehari-hari ya, apalagi dalam bersosial gitu. Yang mana dalam beberapa case, jadi bipolar disorder atau manic depression itu memiliki dua peak yang berbeda gitu. Ada yang peak bawah, ada yang peak tinggi gitu. Nah, yang bawah atau itu seperti depresi tingkat bawah, depresi banget, sedangkan yang di atas itu hyperaktif gitu. Jadi di kala gue sedang hyperaktif, gue tuh kayak banyak gerak, banyak omong gitu. Sedangkan kalau gue lagi di titik terbawah gue tuh kayak depresi banget itu gue tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, bahkan gue ngomong aja kesulitan gitu. Itu bener-bener ganggu gue, apalagi pas bersosial gitu, kayak misalnya gue kan maba nih kan tahun lalu. Nah gue tuh kayak gue punya temen nih, terus kan itu kan masa-masa gue hyperaktif yang mana gue suka nyapa, suka apa ya, kayak bersosialisasi tuh kayaknya kuat banget gitu, seru gitu kan. Ternyata pas gue udah lagi di titik terbawah gue kayak gue lagi depresi, gue nggak bisa jawab, kayak bisa apa gitu kan, gue kayak diem aja gitu. Dan itu bener-bener ganggu gue. Kenapa? Karena teman-teman gue ya otomatis ngejauh karena nganggap gue nggak menghargai mereka, atau gue udah nggak seneng lagi sama mereka gitu. Padahal gue sadar banget ya tentang itu. Gue pengen saat di titik depresi gue tuh gue pengen ngomong tapi kenapa susah banget gitu. Ya gitulah intinya. Cuman gue bener-bener udah dari kapan ya? Udah dari SMA mungkin ya. Sejak ada masalah keluarga yang itu membuat gue bener-bener mood swing gue yang sangat drastis itu ya. Ya gitu sih. Cuman karena gue ngalaminnya masa-masa SMA, gue tuh ngelampiasinnya tuh kayak pergi ke warnet gitu contohnya. Misalnya nih dari pagi gitu ya, jam 7
jam 7 ke sekolah. Itu tuh gue tuh kayak manic depression, yang mana itu depresi yang tingkat bawah banget. Terus pulang jam 4 nih, jam 4 gue pergi ke warnet. Di situ kan gue ketemu orang-orang yang sama circle kayak gue. Ada yang broken home, ada yang ya beberapa yang pakai narkoba dan minum juga bahkan. Nah di sana gue tuh bener-bener bisa ngecurahin segala pikiran gue, dan itu jadi tensi yang tinggi buat gue kan otomatis, dan itu jadi hyperaktif. Gue banyak omong di sana, gue jadi ngelepas semuanya, dan itu mungkin gue sehari itu ya, misalnya kayak sekolah itu pulang jam 4, jadi jam 4 itu ke warnet, dan bahkan itu sampai jam 3 malam itu gue bisa dikasih makan sama orang warnetnya gitu. Terus sampai jam 3 itu gue pulang, habis jam 7 sekolah lagi kayak gitu, dan itu ngerusak banget sama gue. Bener-bener kayak bahkan dulu sekolah gue tuh ditanyain, kamu tuh jam berapa nih? Biasa bu jam 2, jam 3 gitu. Ya itu bener-bener ganggu gue kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau sekarang ini ya, pas lagi ngampus ya. Shit man, ini susah banget. Gue bahkan sampai kalau di titik gue tuh ya jujur aja ya, self-hurting itu udah mungkin untuk orang lain itu kayak ngapain anjir, kayak ngerusak diri sendiri, coret-coretin tangan apapun itu kan. Tapi jujur gue nggak coret-coret tangan ya, mungkin ya sekedar tembok itu jadi bantalan aja buat gue. Ya gitu aja sih. Saya mengalami mental illness itu ada 2. Pertama, saya adalah penyandang ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi gue nggak bisa fokus sama satu kerjaan. Banyak banget kerjaan yang di tengah jalan gue tinggalin begitu aja. Terus ya gampang terdistraksi lah dengan suara apapun. Contoh, gue pernah ngerjain tugas terus keganggu gara-gara temen gue cuman nyalain korek buat nyalain rokok. Habis itu tugasnya gue tinggalin dan gak gue lakuin sama sekali. ADHD tuh mengganggu apa ya, goals lu setiap tahun bakal pastilah keganggu dan gak tercapai. Banyak yang jalan cuma setengah-setengah. Ibarat kata itu penyakit mental anget-anget tai ayam lah ya. Anget di awal, di pertengahan putus. Di fase yang kedua saya mengalami depresi sampai ke fase self-injury, atau yang anak-anak muda sekarang bilang adalah self-harm, menyakiti diri sendiri, sampai attempt to suicide, mencoba untuk bunuh diri. Ya itu permasalahannya kompleks lah ya. Dari pertama saya salah mengambil step permintaan orang tua, yang kedua ya gara-gara cewek lah. Pernah, sampai saat ini gue ngalamin bipolar disorder. Bipolar itu gangguan mental di mana kita ngalamin fase yang namanya fase manik dan fase depresi. Fase manik itu fase di mana kita ngalamin senang, yang senangnya itu berlebihan, di luar batas normal tanpa penyebab yang jelas. Dan fase depresi itu ya seperti yang kita tahu, kita kehilangan minat, kita kehilangan keinginan, kita kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu, semuanya kayak gitu. Kalau gue lebih dominan di fase yang depresi. Gue sering self-harm cutting, itu udah sering banget. Bahkan sebelum gue ke psikiater konsumsi obat, itu hampir tiap malam gue melakukan itu sampai bekasnya nggak hilang sampai sekarang. Jadi kalau ditelusuri sama psikolog gue, itu gejalanya udah ada dari gue SMP, tapi semakin parah dimulai dari kelas 3 SMA. Gejala-gejalanya semakin parah sampai muncul keinginan buat bunuh diri, self harm, itu muncul perilaku-perilaku yang nggak diinginkan, itu mulai dari kelas 3 SMA. Dan baru mulai setahun ini gue berobat jalan ke psikiater. Kalau mikir tentang suicide itu gue pernah, tapi gue paling sering kalau gue lagi di posisi itu, gue suka kayak ngejambakin rambut gue sendiri, kayak gue tarik sekuat mungkin pokoknya. Dan itu tuh rasanya tuh malah bukan bikin gue sakit, tapi bikin gue kayak enak aja gitu. Nah, terus gue juga suka badan gue tuh kayak gue pukul-pukulin sekuat mungkin. Pokoknya apapun yang ada di sekitar gue yang bisa bikin gue gak mikir kesana itu ya gue lakuin. Gak bikin gue sampai down gitu, gue lakuin pokoknya. Pengaruhnya itu sangat-sangat buruk. Bahkan menurut gue untuk kalian semua yang nonton ini, yang mengalami mental illness atau bahkan melihat ciri-ciri yang sama seperti saya, kalian tuh benar-benar harus ya carilah orang yang bisa mengerti gitu. Bahkan mungkin yang circle yang sama mungkin. Karena benar-benar ya, kalau kalian kayak gitu terus bahkan bukan cuma nggak punya temen ya. Lu tau temen gue tuh ada cuma 5 atau 4, dan itu yang bener-bener ngerti gue, yang dia bilang itu kayak lu kalau kayak gini terus nanti nggak bakal punya temen ya. Karena gue udah ngerti, karena temen gue dulu udah punya kayak lu bipolar juga, jadi gue udah santai gitu. So menurut gue lu benar-benar harus berobat lah pokoknya, jangan dianggap sepele gitu. Jadi intinya kalau ini sangat berpengaruh untuk gue. Buruk, tapi ada hikmah di baliknya. Ketika ini apa ya, sebenarnya quotes-nya Patrick sih ini. Pemujaan yang berlebihan itu tidak baik. Jadi waktu itu saya sangat memuja wanita idaman saya, sampai suatu saat saya harus putus. Saya mencoba untuk bunuh diri. Terus pertama stepnya adalah menyakiti diri sendiri. Saya menjatuhkan diri saya dari tangga. Akhirnya
bahu kanan kiri ini tidak normal. Terus saya mencoba untuk ya biasalah standar ya, beset-beset tangan itu mengganggu juga. Terakhir mencoba untuk bunuh diri itu parah banget dan saya merasa sangat down gitu ya. Wah, dunia ini sudah tidak adil untuk saya seperti biasanya orang-orang yang mental illness gitu kan. Saya mencoba mengikat leher saya dengan gesper, digantungin ke jendela. Beruntungnya saat itu jendelanya rusak dan abis itu saya ketahuan, saya sama tetangga kosan saya, salah satu tukang nasi goreng di bilangan Polinella, akhirnya diceramahin. Abis itu baru terbuka, ngapain ya gue bunuh diri? Sebenarnya kan saya masih punya istilah kata bakat-bakat yang belum tereksplor, dan semua kesalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan cara dan waktunya masing-masing. Seperti itu. Buat teman-teman yang depresi ya, mencoba untuk suicide mending janganlah, masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Hidup kita masih panjang. Kalau untuk sekarang, cara gue bertahan hidup dengan mental illness ya, untuk sekarang gue berobat, gue dibantu dengan obat-obatan supaya perilaku yang tidak diinginkan itu nggak muncul terus-menerus, walaupun ada keinginan tapi masih bisa ditahan gitu dengan bantuan obat-obatan itu. Selain itu, gue sering kalau di fasenya gue lagi down, lagi depresi, gue nyempetin diri buat me time, kayak ini waktu buat gue sendiri. Oke, gue nggak apa-apa, emang fasenya lagi kayak gini, gue ngomong sama diri sendiri kayak oke, nggak apa-apa, ini bakalan cepat berlalu. Kayak lo ngobrol aja sama, berdialog sama diri sendiri, ngasih pengertian ke diri sendiri gitu. Kalau untuk mengatasinya, yang pertama sikap gue, carilah circle yang benar-benar sama-sama lo, dan itu bakal berpengaruh baik buat lo, karena lo itu ada positive vibe-nya dari mereka. Bahkan saat lo hiperaktif, lo pun tetap didengari, dan bahkan saat depresi lo tetap bisa diangkat gitu semampu mereka, dan mereka benar-benar bisa ngangkat gue. Jadi intinya cari circle. Habis itu menurut gue ya bagian ini nih penting nih, kadang-kadang omongan orang itu jangan selalu didengerin ya, karena itu bisa merusak diri lo. Itu aja Sikap gue yang pertama untuk waktu gue sadar gue adalah penyandang ADHD itu waktu gue SMA. Jadi ya banyak lah ya hal-hal yang terganggu, tapi ujung-ujungnya diruqyah gitu kan, nyebelin kan. Saya menyikapinya adalah ketika muak dengan diruqyah, maksud gue ya ruqyah itu ada bagusnya lah ya. Saya pertama kalinya datang ke psikolog dan psikiater, dan itu ya sebuah langkah yang sangat sulit ya, karena terlepas dari stigma orang yang datang ke psikolog dan psikiater pada masa itu adalah orang-orang gila gitu kan. Tapi tetap ya, karena saya mencoba untuk memahami diri sendiri dan juga muak sebenarnya dengan ruqyah itu, saya datang ke psikolog dan bertanya kenapa diri saya ini kenapa gitu. Itu menyikapinya. Untuk yang kedua, yang saya mencoba bunuh diri itu, saya akhirnya berani terbuka untuk teman-teman yang sedang mengalami fase depresi ya, agar tidak mengalami hal yang sama. Soalnya kalau udah fase depresi itu kita melakukan hal-hal bodoh itu banyak banget. Dari yang kalau misalkan minum sampai mabok segala macam selama seminggu. Saya pernah tuh minum selama 7 hari, akhirnya berujung di rumah sakit, di UGD. Ya jangan sampai melakukan hal-hal bodoh lah ya, cintai diri sendiri kalau kata musisi sekarang mah, seperti itu. Buruk banget karena itu bisa mempengaruhi well-being kita, kayak kehidupan kita sehari-hari itu tuh terganggu cuma gara-gara mental illness. Kayak lo bisa tiba-tiba ngerasa sedih tanpa alasan yang jelas, dan lo nggak tahu oke, kalau orang normal mungkin ngerti gue sedih nih, gue sedihnya karena ini, dan lo bisa ngatasi itu karena lo tahu penyebabnya. Tapi kalau lo ngalamin mental illness kayak gue, bipolar, yang tiba-tiba sedih tapi gue nggak tahu penyebab gue sedih apa, dan gue nggak tahu harus bersikap yang kayak gimana gitu. Jadi buruk banget sih.